Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku ingin memberikan cara bermain atau gameplay dari hero support teman-teman. Gameplay dari hero support yang aku maksud ini adalah hero Kaja teman-teman. Hero Kaja itu seperti ini. Ini dari role support ya teman-teman ya. Itu seperti ini. Dimana role dari hero ini adalah fighter atau support, tapi banyak yang memainkan Kaja ini sebagai support, tapi tidak dengan saya ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku ingin memainkan hero Kaja yang role-nya support ini menjadi hero tank teman-teman. Jadi aku memainkan hero ini, aku jadikan menjadi tank. Gameplaynya seperti apa? Langsung aja masuk ke dalam permainannya ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk ke replay. Kita masuk ke sini. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini aku tuh mabar ya, teman-teman ya. Aku mabar 5 orang. Ini adalah squadku InBS Newbie Games dan ini adalah aku yang memakai Kaja. Dan ini adalah 4 tim dari satu squadku InBS. Oke teman-teman, ini adalah gameplay dari Kaja. Teman-teman perhatikan ya cara bermain Kaja yang baik dan benar. Oke, untuk early game, untuk awal-awal, untuk memainkan hero Kaja ini, teman-teman wajib untuk membeli item ROM. Item ROM itu yang berwarna coklat ini di pembeliannya bertuliskan max ya teman-teman. Oke, kita pertama kawal dulu marksmannya. Kita bisa mendapatkan first bolt teman-teman di awal. Oke, kita dapat first bolt. Jadi skill 1 dari Kaja ini memberikan efek slow kepada lawan ya teman-teman ya, dan juga memberikan damage tentunya. Oke, untuk awal kita ambil kelomang dulu, membantu mengambil kelomang. Selanjutnya kita ke mid lane ya teman-teman ya. Kita ke mid lane. Oke, di situ Franco-nya tepat dalam menarik. Kita recall teman-teman karena darah kita tipis. Oke, di awal kita sudah mendapatkan 1 kill ya teman-teman ya. Tapi bukan itu poin dari permainan ini, melainkan adalah support yang didapat dari hero support ini yang aku jadikan sebagai tank. Karena assist yang aku dapat di sini sangatlah banyak ya teman-teman ya. Oke, untuk Nana berhasil kabur, tapi kita berhasil menyicil darahnya. Oke, setelah kita roaming atau rotasi ke atas, kita ke bawah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan stiker. Stiker ini juga berfungsi sebenarnya teman-teman. Stiker ini bisa membuat down dari musuhnya. Oke, kita cicil-cicil dulu. Oke, kita recall ya teman-teman, seperti biasa karena darah kita tinggal sedikit. Oke, untuk rotasi selanjutnya kita ke mid lane ya teman-teman ya. Kenapa kita ke mid lane? Karena kita harus membersihkan lane. Kita harus membersihkan lane dulu untuk memberikan jalan kepada minion supaya bisa maju tanpa ada halangan.
Oke, setelah itu kita naik ke atas, kita membantu teman kita yang sedang melakukan ganking terhadap musuhnya. Kita di sini sudah level 4 ya teman-teman ya. Otomatis kita sudah mempunyai ulti. Oke, kita bersihkan lane dulu. Oke teman-teman, skill satunya juga memberikan efek slow juga jika mengenai bola-bola tadi teman-teman. Oke, bisa dilihat kita maju terdepan ya teman-teman ya. Karena di sini posisi Kaja di sini tidak sebagai support tapi sebagai tank. Jadinya aku membeli item full item tank. Oke, di early game kita dibunuh ya teman-teman dengan menggunakan Audos musuh. Oke, kita tunggu sampai hidup. Oke, jadi untuk teman-teman, untuk farming, teman-teman wajib sekali untuk mendapatkan turtle. Karena turtle di Mobile Legends ini bisa mendapatkan gold yang banyak ya teman-teman, yaitu 1000 gold. Dimana 1000 gold ini sangat penting untuk tim dan untuk hero itu sendiri, karena untuk mempercepat untuk membeli item yang diinginkan. Oke, untuk selanjutnya kita ke mid lane ya teman-teman. Selanjutnya kita ke mid lane. Oke, aku taruh bawah. Oke, bisa dilihat. Jadi Kaja di sini memang mempunyai darah yang keras ya teman-teman ya. Darah yang tebal. Oke, bisa dilihat itu adalah Audos, tapi kita bisa lolos. Oke, Audosnya mati ya teman-teman ya. Bisa dilihat di menit ke-5 sudah mendapatkan 2 assist. Oke, masih bisa selamat ya teman-teman. Sampai darahnya tipis. Seperti biasa, recall terlebih dahulu. Assist kita bertambah menjadi 3. Oke, kita kembali ke mid lane ya teman-teman. Jadi map kecil ini tuh sangat penting sekali untuk melihat kondisi dari teman-teman kita atau situasi dari musuh. Sehingga jika teman-teman kita melakukan ganking atau teman kita terkena gank oleh musuh, kita segera bisa menghampiri. Oke, jadi ulti dari Kaja ini menarik musuhnya ya teman-teman ya. Menarik, memberikan damage, serta juga mengurangi HP dari musuh atau darah dari musuh. Oke, di situ kita pancing ya teman-teman untuk memperlambat rotasi dari musuh. Oke, kita isi darah dulu. Jadi untuk teman-teman jika ingin bermain mabar ataupun solo rank, teman-teman sebenarnya tidak harus menggunakan hero core untuk mengangkat permainan. Teman-teman bisa menggunakan hero dari role lain asalkan teman-teman itu jago memainkannya atau bisa memainkannya. Bisa dilihat itu aku membunuh Nana ya teman-teman. Tapi kita berfokus sama rotasi dan support yang didapat dari hero ini ya teman-teman. Oke, kita berhasil mengenai ulti dari musuhnya. Oke, kita tetap survive maju ya teman-teman ya. Oke, kita dapat assist 5. Seperti biasa kita recall terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di map kecil ya teman-teman ya. Di mid lane ada ganking, kita harus segera menyusul teman kita.
Kita clear lane dulu. Oke, seperti biasa jika buff dari musuh tidak terambil, kita bisa mencurinya ya teman-teman, untuk mengurangi atau untuk memperlambat naiknya level dari musuh. Oke, selanjutnya kita rotasi ke bawah. Kita lihat di situ ada Esmeralda. Kita bisa mengganggunya teman-teman. Kita bersihkan lane-nya dulu. Oke, kita sembunyi di rumput. Jadi jika kita sembunyi di rumput itu musuh tidak akan mengetahui ya teman-teman pergerakan atau posisi kita. Oke, bisa dilihat musuh sedang melakukan gank. Oke, kita langsung maju. Kita maju ya teman-teman. Kita paling depan. Kita berada di tengah-tengah. Kita dikejar tapi kita bisa survive, bisa bertahan. Oke. Skill 1 dan pasif ya teman-teman ya. Teman-teman harus menggunakannya. Jika cooldownnya selesai, teman-teman bisa langsung mengaktifkan skill 1-nya. Oke, untuk Lord kita bisa langsung load ya teman-teman ya. Karena musuhnya kita pukul rata. Karena darah kita tipis, kita recall terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihatnya di menit ke 9 assist kita sudah 8. Oke, kita bisa mengikuti Lord untuk mengurangi jumlah turret ya teman-teman ya. Jadi untuk Lord di menit ke 10, teman-teman tidak usah buru-buru untuk menyelesaikan pertandingan karena jelas itu masih terlalu berat. Oke, tadi adalah ulti ya teman-teman ya. Kita berhasil menggunakan ulti. Jadi untuk Lord di menit ke 10 ini, Lord yang kita jaga bisa kita gunakan untuk mengurangi turret dari musuh ya teman-teman. Oke, skill 1 pasif dan skill 2 untuk kabur ya teman-teman. Jadi jika menggunakan kaca ini, skill 2 tidak perlu digunakan terlebih dahulu karena skill 2 ini difungsikan lebih optimal untuk melarikan diri jika darah kita tipis. Oke teman-teman, penempatan posisi dan jaga jarak sangat diperlukan. Tidak hanya hero core melainkan hero support maupun tank juga diperlukan. Ya teman-teman, bisa dilihat support kita sudah 10. Kita langsung aja ke mid lane. Oke, kita terkena ulti dari Gatot Kaca ya teman-teman, tapi tidak hanya mengurangi darah kita sedikit. Oke, sekarang kita bersembunyi dulu. Kita bersihkan lane. Jadi hero yang kita tempel itu atau hero yang kita lindungi itu tidak harus hero core ya teman-teman ya, tapi hero yang lain yang mempunyai darah atau HP lebih tipis. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, aku maju ke urutan terdepan untuk melindungi teman-teman, tapi bersihkan minion terlebih dahulu. Oke, darah tinggal setengah tapi tetap maju ya teman-teman ya. Oke, masih bisa bertahan. Oke, masih bisa bertahan ya teman-teman. Tapi terkena skill satunya Gatot. Tidak apa-apa. Jadi untuk tujuan mati di situ adalah untuk memperlambat rotasi dari musuh ya teman-teman. Bisa dilihat ketika musuhnya mengejar raja tadi, salah satu dari tim aku mempunyai peluang untuk push turret yang berada di bawah, sehingga kita lebih unggul dari jumlah turret. Oke teman-teman, kita kembali ke mid lane.
Sebenarnya untuk rotasi juga menurut situasi ya teman-teman, karena mid lane dari tadi rame terus ya kita lebih berfokus kepada mid lane-nya. Oke teman-teman, kita tidak perlu recall, kita jaga turret. Oke, sambil menunggu teman kita yang mati, kita pancing-pancing musuhnya supaya musuhnya mengalami blunder. Oke, langsung aja ya. Oke, lagi-lagi kita bisa dibunuh dalam tower, tapi itu mengurangi rotasi dari musuh ya teman-teman. Bisa dilihat minion kita tidak terhalangi di bawah. Dari segi minion kita lebih unggul ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ini aku akan percepat jadi 2 kali lipat. Oke teman-teman, aku kembali hidup. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini aku sendiri yang hidup, 4 temanku tuh mati semua. Jadi di sini aku menjadi penyelamat ya teman-teman ya. Menggagalkan Lord dan membunuh 2 hero ini. 1 hero aku bunuh sendiri dan 1 hero aku pancing ke dalam baseku. Kita lihat ya. Oke, aku berhasil membunuh Nana. Dan yang kedua, Aldous-nya juga mati teman-teman. Bisa dilihat darahku sangat tipis sekali. Dan aku berhasil memancing dari hero ini. Dan hero ini pun mati ya teman-teman. Jadi peran hero support itu harus jaga jarak. Pentingnya jaga jarak adalah seperti itu ya teman-teman ya. Dan bisa melihat situasi. Musuh kehilangan 2 rekannya atau 2 timnya, dan kita pun full 5 orang teman-teman. Jadi untuk menghalangi Lord adalah bukan masalah yang sulit. Kita langsung maju 5 orang, Lordnya pun langsung terbunuh. Ya teman-teman, kita berhasil menarik musuhnya. Dan kita juga berhasil meng-cancel dari skill dari musuhnya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, meskipun darah kita setengah, tetap maju untuk melindungi atau mengcover tim kita sendiri. Kita terus dikejar, tapi lihat lah, fungsi dari skill 2 itu seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu digunakan buru-buru, karena skill tersebut digunakan untuk kita dalam keadaan berbahaya. Oke, kita tidak perlu recall teman-teman, kita maju terus. Oke, kita skill 1, kita memberikan slow kepada musuh. Kita tarik ya teman-teman dengan menggunakan ulti. Oke, untuk supportnya kita mendapatkan 13 support ya teman-teman ya. Kita recall dulu. Kita langsung ke mid lane ya teman-teman ya. Oke. Kita langsung menjadi pelindung bagi teman-teman kita teman-teman. Oke, kita sembunyi dulu di rumput, musuh tidak akan tahu, dan kita bisa mencuri buff musuhnya. Oke, kita langsung maju ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa melihat pergerakan Hayabusa di bawah itu tanpa dihalangi ya teman-teman. Jadi karena apa? Karena di mid lane kita berhasil memancing musuh untuk berkumpul di tengah.
Di sini kita memancing musuhnya supaya musuhnya mengeluarkan ultinya ya teman-teman. Oke, aku maju terlebih dahulu untuk open war. Ya, aku berhasil menarik ya teman-teman dengan ulti. Oke, musuhnya terpancing. Kita langsung maju aja. Langsung maju. Mendapatkan Gatot Kaca ya teman-teman ya. Dan menggunakan Nana. Membunuh Nana. Dan yang terakhir, kurang 2 orang lagi. Oke, darah kita pun masih setengah ya teman-teman ya. Oke, kita berhasil membunuh tapi musuhnya ada immortal. Oke, kita mega kill ya teman-teman ya. Kita mendapat support 13. Oke, kita mati ya teman-teman karena mana dari kita tuh habis sehingga kita tidak bisa mengeluarkan skill 2 kita untuk kabur. Oke, untuk cooldown kematian kita percepat ya teman-teman ya, jadi 4 kali lipat. Oke, langsung di menit ke-20 teman-teman sebisa mungkin jangan mati, karena jika mati akan berakibat fatal. Cooldownnya sangat lama sekali ya teman-teman, bisa sampai 1 menit. Oke, bisa dilihat musuhnya terpancing dan blunder ya teman-teman ya. Oke, kita bisa mendapatkan musuhnya. Oke, untuk assist kita mendapatkan 14 assist teman-teman. Bisa dilihat teman kita berhasil mencuri turret karena musuhnya terpancing, berfokus kepada pergerakan kajanya. Oke, dan kita langsung bisa melakukan end teman-teman, bisa melakukan penyerangan untuk mengakhiri pertandingan. Oke, kita langsung datang untuk membantu. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, posisi dari Kaja itu benar-benar di tengah. Oke, di sini memancing pergerakan sambil bersembunyi. Bisa dilihat pemancingan tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan ruang pada minion supaya minion tersebut maju ke arah towernya. Bisa dilihat ya teman-teman, belum mati. Kita masih mempunyai skill 2 ya teman-teman ya. Oke, ternyata terbunuh, tapi tidak apa-apa. Di sisi lain, minion pun berhasil menyerang turret dari musuh ya teman-teman. Oke, untuk cooldown kematian kita percepat. Oke teman-teman, kita berhasil memenangkan pertandingan. Bisa dilihat ya teman-teman ya, yang di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Dengan menggunakan hero support kita bisa membantu atau berperan penting dalam jalannya permainan, dimana kita memakai kaca dengan menggunakan emblem tank. Kita bisa menggunakan dan memainkannya dalam memenangkan pertandingan ini. Dan untuk buildnya teman-teman bisa menirunya, itu adalah build full tank ya teman-teman ya. Skor kita adalah kita membunuh 6, mati 5, dan support yang banyak yaitu 14. Support sekaligus merangkap menjadi tank. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti atau menonton video pada hari ini. Silakan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.